Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam yang terhormat Bapak Profesor Ing Suherman STMT dan yang saya hormati teman-teman mata kuliah sekalian. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami dari kelompok B4 yang akan membawakan materi tentang isomerization. Baik, mungkin untuk nama-namanya ada di slide selanjutnya. Baik, mungkin boleh di next. Selanjutnya, yaitu definisi dari isomerization. Isomerization atau yang dikenal sebagai isomerisasi adalah sebuah proses penataan ulang suatu molekul yang mengubah susunan dasar atom suatu molekul itu sendiri tanpa ada penambahan atau pengurangan bagian asli dari molekul tersebut. Contohnya yaitu pada rantai lurus yang dikonversi menjadi senyawa rantai cabang dengan menggunakan katalis. Dalam proses isomerization sendiri memiliki tujuan penting, yaitu yang pertama untuk mengkonversikan butana menjadi isobutana, lalu yang kedua untuk menyediakan bahan baku tambahan untuk unit alkilasi, dan yang terakhir yaitu untuk mengkonversi pentana normal dan heksana menjadi isomer bercabang yang lebih tinggi untuk pencampuran bensin. Selanjutnya adalah diagram alir proses dari isomerisasi butana. Yang pertama, umpan campuran butana memasuki deisobutanizer untuk dipisahkan dari isobutana. Lalu yang kedua, debutanizer untuk memisahkan butana dari kotoran C5+. Lalu yang ketiga, butana yang telah dimurnikan kemudian dicampur dengan hidrogen dan dipanaskan pada suhu 110 derajat sampai 170 derajat Celcius di bawah tekanan 14-20 bar. Lalu yang keempat, limbah reaktor dimasukkan ke dalam drum flash, di mana nantinya hidrogen diperoleh kembali dan didaur ulang. Yang kelima, gas make-up ditambahkan untuk mengganti sedikit kehilangan akibat reaksi isomerisasi itu sendiri yang tidak mengkonsumsi hidrogen. Slide selanjutnya. Yang keenam, HCl kemudian dihilangkan dari kolom stripper. Yang ketujuh, cairan masuk ke stabilizer untuk dipisahkan C4-nya dari isobutena dan N-butana yang tidak dikonversi karena dapat digunakan sebagai bahan bakar gas di dalam kilang. Yang kedelapan, senyawa C4 didaur ulang dan dicampur dengan pakan segar. Dan yang terakhir, produk isobutana dikumpulkan di bagian atas deisobutanizer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu diagram alir proses isomerisasi C5 atau C6. Isomerisasi pentana atau heksana bertujuan untuk meningkatkan bensin beroktan ringan. Pada umumnya, proses isomerisasi pentana atau heksana dapat dilakukan dengan metode yang menggunakan satu reaktor atau menggunakan dua reaktor dengan sekali menggunakan hidrogen. Skema reaktor dua tahap ditunjukkan pada gambar di samping. Dalam unit dua reaktor seperti pada gambar, umpan mengalir pertama ke reaktor saturasi untuk menghilangkan olefin dan sebagian besar benzena. Setelah saturasi, umpan masuk ke reaktor isomerisasi di mana parafin diubah menjadi isoparafin. Efluen dari reaktor kemudian mengalir ke pemisah produk di mana hidrogen dipisahkan dari produk reaksi lainnya. Reaktor pertama berisi katalis PT yang berfungsi untuk menghidrogenasi olefin dan aromatik dalam umpan. Ini juga mengubah klorida organik menjadi HCl dan menghilangkan kotoran lain yang dibawa oleh aliran umpan. Reaktor kedua dikemas dengan AlCl3 yang dipromosikan oleh HCl untuk melakukan isomerisasi. Bisa di next. Selanjutnya ada diagram alir proses isomerisasi Penex UOP. Proses Penex UOP dirancang khusus untuk isomerisasi katalik pentana, heksana, dan campuran. Umpan nafta ringan dibebankan ke salah satu dari dua bejana pengering. Bejana ini diisi dengan saringan molekuler
yang menghilangkan air dan melindungi katalis. Umpan ditukar panas dengan limbah reaktor. Kemudian, memasuki pemanas muatan sebelum masuki reaktor. Selanjutnya ada efluen reaktor yang didinginkan sebelum masuki penstabil produk. Uap stabil digosok menggunakan kaustik untuk menghilangkan HCl yang terbentuk dari klorida organik sebagai umpan reaktor yang mempertahankan aktivitas katalis. Setelah itu, produk cair yang distabilkan dan diisomerisasi dari bagian bawah kolom, kemudian diteruskan ke pencampuran bensin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian adalah alat-alat yang digunakan pada isomerization. Yang pertama terdapat flash tank, yang kedua terdapat reaktor, yang ketiga terdapat dryer, dan yang keempat terdapat separator. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih dan sampai jumpa.